Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Syadikina bataka rasyataka. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan. Kinara masyudukura masyatikina bataka. Kami minta anugerah-Mu Tuhan untuk ada di tengah-tengah kami. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan. Kami minta roh kesembuhan, roh pemulihan bagi setiap kami malam hari ini. Kami berdoa Bapa kuasai hati, jiwa, pikiran kami, sehingga hati kami tidak dikuasai oleh musuh. Repetiki ramasyataka ramayasataka ramasyataka. Kina maruduku namata. Setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan, saat ini kami mengambil otoritas atasnya. Kami perintahkan tinggalkan tempat ini demi nama Yesus. Segala bentuk macam gangguan, distraksi, segala bentuk macam hal-hal yang mencoba untuk membuat kami tidak fokus, kami mengambil kendali, kami padamkan semuanya demi nama Yesus. Akan segala pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tawan di dalam nama Yesus. Nama sanda kalama yashani rebu dikira masyata kadina kalabasa sini makara sati kira basata kalama urepite kira barasa kira bayashana Lord ramashakira bayashaka rede kira basata rapashutu kumashati rede kira makara bayashana pikiran-pikiran yang terganggu, karena kamu tidak bisa fokus, karena kamu tidak bisa mengendalinya. Banyak suara-suara yang selalu berkata, aku marah, aku harus marah, aku harus kecewa. God wants to heal your mind. God wants to heal your mind. Tuhan ingin menyembuhkan pikiranmu, karena jiwamu yang terluka. Namanya masuk lebih dalam, kejar, nikmati, rasakan lebih dalam. Nodo syada karabaya syada, kiraba
His power is upon his place. Kuasa ada di tempat. Gila Kerjalah berkaryalah Roh Kudus. Asyikira bahasa dalam bahasa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Asyikira bahasa dalam bahasa. Ada roh pemulihan, ada roh pemulihan. Berbicaralah kepada kami, speak to us. Seperti seorang bapa berbicara seperti kepada anaknya. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah. Terima kasih buat hadirat-Mu. Merapi setiap kami Tuhan. Biarlah Hamba boleh menjadi sang penyambung lidah. Biarkan Tuhan pakai lidah bibir Hamba-Mu untuk boleh memberikan nasihat, pengajaran, didikan, sehingga setiap kami boleh menjadi kuat di dalam iman di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dari Bapak Saudara yang percaya dan siap dengan bersama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat malam. Ada orang di sini. Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Terima kasih undang saya untuk boleh membagikan firman Tuhan malam hari ini. Saya ingin mengajak kita melihat dari Efesus pasal yang 6 ayat yang ke-12. Saudara, malam hari ini saya ingin bagi kepada kita semua, untuk supaya kita bisa mengenali musuh kita, dan juga untuk supaya kita bisa bertahan di dalam setiap serangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen ketika mengalami serangan, maka mereka mulai kehilangan iman. Mereka tetap beribadah, tetap ke gereja, tapi hidup mereka kompromi. Hidup mereka punya double standar. Karena serangan yang terjadi membuat mereka itu tidak kuat menghadapinya. Akibatnya maka orang-orang kebanyakan biasanya mulai melakukan kompromi, hidup di luar kehendak Tuhan, akan hidup menyimpang daripada jalan Tuhan. Malam hari ini saya buka dengan sebuah ayat Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, Paulus satu hari mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya mau kita mengerti, peperangan kita bukan melawan manusia. Peperangan kita bukan melawan sesama kita. Tapi peperangan kita adalah melawan penguasa, pemerintah, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Seringkali yang terjadi dalam realita kehidupan, pada saat kita mengalami sebuah konflik, pada saat kita mengalami sebuah struggle, sebuah masalah, sebuah pergumulan, maka musuh akan membuat kita melihat orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang berurusan dengan kita, orang yang menyakiti kita
kita akan dibuat untuk membenci dan melihat langsung bahwa mereka ini adalah objek yang adalah musuh kita. Tapi Paulus membuka perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saudara, ada sebuah kekuatan di alam roh, kekuatan kegelapan yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmania. Tapi Paulus mengatakan kekuatan itu sungguh benar nyata, kekuatan itu sungguh ada. Dan kita sebagai gereja sedang berperang bukan melawan manusia, tapi kita gereja sedang berperang melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, musuhmu bukan pasanganmu, musuhmu bukan tetanggamu, musuhmu bukan pemimpinmu, musuhmu bahkan bukan anak-anakmu, musuhmu bukan orang tuamu. Coba bilang ini kanan, kamu bukan musuhku ya. Saudara, musuh kita bukan sesama manusia. Musuh kita bahkan bukan juga, saudara, orang yang dari agama seberang. Tapi musuh kita, saudara, perjuangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ada beberapa level kuasa musuh. Pertama itu adalah pemerintah, mereka menguasai teritorial. Anda kalau pergi ke daerah tertentu, negara tertentu, saudara, Anda sudah bisa melihat manifestasi perjinahan yang ada di negeri itu. Bahkan pemerintah melegalkan prostitusi. Nah saudara, negara-negara seperti ini, di baliknya ada pemerintah yang bekerja. Pemerintah bukan pemerintah lokal, tapi pemerintah di alam roh, saudara, yang membuat semua macam aktivitas, semua macam kegiatan-kegiatan yang bersifat dosa, saudara, itu terjadi di dalam negara tersebut. Itu pertama, pemerintah. Yang kedua, penguasa. Ini bicara roh teritorial, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan kemudian roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat ini roh kemarahan, roh kecewa, roh kepahitan, roh iri hati, roh cemburu, segala bentuk macam roh yang saudara membuat jiwamu itu tidak bisa hidup dengan benar. Itu adalah serangan. Malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengenal musuh kita. Karena kalau kita tidak mengenal musuh kita, maka setiap hari kita akan perang dunia ketiga, keempat di dalam rumah tangga. Kita akan ribut di kantor. Dalam pelayananmu tidak akan ribut, saudara. Karena memang tujuannya iblis adalah membenturkan dirimu dengan orang yang terdekat denganmu. Saudara tahu kalau pada saat kita dilukai oleh orang yang kita nggak kenal, itu nggak sakit sama sekali. Betul atau betul? Tapi kalau kita dilukai oleh orang yang kita kenal, Ibu Roma kan kenal saya. Tapi kalau saya bilang Ibu Roma sesuatu yang negatif dengan orang yang tidak kenal Ibu Roma ngomong, saya bilang kantor notarisnya Bu Roma itu kacau balau, saya kesana tidak ada pelayanan yang bagus. Orang lain kalau datang ngomong Bu Roma itu nggak sakit, tapi kalau saya ngomong karena saya kenal, kita membangun hubungan, itu sakitnya berkali-kali. Saudara, dalam kehidupan ini gak ada yang namanya tidak ada luka. Anda kalau mau bicara rumah tangga penuh dengan luka. Mana ada rumah tangga yang tidak ada luka? Ada di sini rumah tangga yang gak ada luka. Pelayanan, saudara, ada pelayanan yang gak ada luka. Saudara, dalam pelayanan penuh dengan luka. Kalau nggak Anda yang melukai, Anda dilukai. Kalau nggak Anda yang meninggalkan pelayanan, Anda yang ditinggalkan oleh pelayanan. Betul? Dalam bisnis juga sama, saudara. Kalau nggak Anda yang mencurangi orang lain, Anda yang dicurangi. Betul nggak, Bu? Itu kan Ibu notaris ya. Banyak kan orang-orang bisnis kalau nggak mereka yang mencurangi, mereka yang dicurangi. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap hari kita akan berhadapan dengan luka demi luka. Ketika kita menghadapi luka demi luka, dan kalau kita tidak tahu bagaimana menghandle manusia, jiwa kita, maka kita nggak mungkin bisa memenangkan peperangan. Saya ulangi lagi, saudara. Banyak orang Kristen masih tetap ke gereja, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Banyak orang Kristen bahkan melayani, saudara, tapi hidupnya double standard. Tidak seperti apa yang seperti
apa yang mereka cerminkan pada saat mereka di dalam gereja dan di dalam pelayanan. Karena kenapa saudara? Jiwa mereka bermasalah. Saya ajak kita lihat satu ayat lagi, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Manusia terdiri dari 3 bagian, saudara. Manusia terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Selalu kita bertanya, kok bisa manusia itu 3 bagian? Ayat ini menjelaskan kepada kita 1 Tesalonika pasal kelima ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, garis bawahi, ada roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara melihat di sana ada 3 bagian, ada manusia roh, ada manusia jiwa, dan ada manusia tubuh. Ketika saudara percaya Yesus, Anda dibaptis, Anda mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anda dipermandikan, Anda masuk ke kolam baptisan, saudara, rohmu hari itu diselamatkan. Rohmu dipermandikan, kamu dilahirkan kembali oleh air dan roh, saudara. Tapi masalahnya adalah, realitanya adalah kamu tidak langsung ke surga, betul? Betul enggak? Setelah kamu dibaptis, kamu masih keluar, kamu masih berjumpa dengan orang, betul? Tubuhmu ini masih berhadapan dengan orang, betul? Masih ada bagian yang namanya jiwa yang harus kau menangkan. Rohmu memang sudah dimenangkan, tapi setelah kau keluar dari kolam baptisan, maka ada peperangan selanjutnya. Makanya Paulus berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara, iblis gak bisa menyentuh manusia rohmu. Rohmu sudah diselamatkan. Yang sekarang iblis sentuh adalah manusia jiwa. Jiwa itu terdiri juga dari 3 bagian. Jiwa terdiri daripada pikiran, perasaan, dan keputusan. Sekali lagi saudara, saya ulangi. Jiwa terdiri daripada pikiran, perasaan, dan keputusan. Jadi kalau pikiranmu salah, pikiranmu kotor, pikiranmu negatif, perasaanmu juga pasti salah. Perasaanmu juga pasti negatif. Ketika kau punya perasaan yang negatif, maka semua keputusan yang kamu buat setiap hari itu pasti berantakan. Keputusan yang kamu buat itu pasti tidak sehat. Ketika keputusanmu tidak sehat, pastinya hidupmu juga tidak sehat. Keluargamu berantakan, bisnismu berantakan, pelayananmu juga nggak sehat. Kenapa saudara? Karena manusia jiwa pikirannya bermasalah. Setelah kita keluar dari kolam baptisan, kita percaya Yesus, jiwa kita masih yang namanya mengalami peperangan setiap hari. Kalau kita nggak terluka di kantor, kita bisa terluka di rumah. Kalau kita nggak terluka di rumah, kita bisa terluka di dalam pelayanan. Kalau kita nggak terluka dalam pelayanan, kita juga bisa waktu diproses oleh Tuhan, kita juga bisa terluka. Makanya saudara, butuh yang namanya dilakukan perubahan atau pembaharuan budi setiap hari. Kita tidak bisa ikut Tuhan dengan pikiran kita yang lama. Saudara perlu mengerti, iblis itu bekerja di dalam cara berpikir manusia. Saya ajak kita lihat satu ayat lagi. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Saya mau Bapak Ibu Saudara mengerti malam hari ini, kemudian saya akan masuk lebih dalam lagi, akan dealing berurusan dengan manusia jiwa kita. Tapi saya mau kita mengerti dulu bahwa hari-hari ini kita sedang masuk ke dalam sebuah perang informasi. Kita sedang masuk kepada semua percepatan informasi, artificial intelligence, bahkan semua bentuk macam percepatan-percepatan, semuanya dimulai daripada informasi. Satu negara menghantam negara lain hanya dengan hoax. Orang mau menjatuhkan seseorang hanya dengan membunuh karakternya saja di sosial media sudah bisa. Jadi ada peperangan informasi, saudara. Dan setiap hari Anda mengkonsumsi informasi-informasi yang seperti itu.
Anda suka, Anda suka, Anda pagi bangun, Anda berurusan dengan gadget, Anda berurusan dengan sosial media, Anda berurusan dengan semua bentuk macam informasi-informasi yang ada. Tapi saya mau katakan saudara, apa yang terjadi hari ini, segala bentuk macam penyesatan informasi, ini bukan sesuatu yang baru saudara. Ini pernah terjadi di Taman Eden. Bagaimana ular itu memperdayakan, bagaimana ular itu menyesatkan juga lewat informasi. Bukankah Allah berkata kepadamu, semua buah boleh kamu makan? Bukan. Tentang buah ini, saudara itu berbicara tentang informasi yang dipelesetin supaya manusia itu kemudian menerima informasi yang salah dan makan informasi tersebut. Ada sebuah peperangan yang sedang terjadi hari-hari ini saudara, yang setiap detik, setiap waktu Anda scrolling, Anda lihat, saudara, Anda dengar, Anda tonton, Anda konsumsi, saudara, semua konten-konten yang kita lihat itu bersifat sesuatu yang saya mau berkata adalah sebuah informasi yang kalau kita tidak hati-hati itu bisa menyesatkan kita. Pak, gak mungkin lah Pak. Ya terserah. Pak, gak mungkin lah Pak. Ya terserah. Pak, gak mungkin Pak. Masa cuma nonton saja, jangan terlalu fanatik lah Pak. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan apa? Kelicikan. Saudara lihat, kalau pikiran kamu, garis bawah pikiran, setiap hari, setiap waktu, ketika kita membaca informasi, ketika kita mendengarkan informasi, maka informasi itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran kita ini akan membangun sebuah benteng, saudara. Sebagai contoh, saudara. Anda yang suka nonton, ngikutin flexing orang, saya tidak tahu seberapa Anda di sini suka ngikutin orang yang pamer kekayaan, orang yang show off, orang yang tunjukkan kebahagiaan semu. Ketika pada saat Anda nonton dan Anda nggak punya covering, Anda nggak punya benteng, tiba-tiba muncul sebuah pikiran masuk, boom, tengah-tengah. Kok hidupnya senang ya? Kok saya miskin? Orang ngerasa enggak? Orang pamer istri, orang pamer pasangan, orang pamer mobil, orang pamer apapun. Tiba-tiba ketika Anda lihat, Anda flexing dan Anda ikutin terus, tiba-tiba jiwamu itu menjadi yang namanya galau, cemburu, iri, segala macam, saudara. Kita berpikir oke, saudara, tapi itu ternyata sudah terekam di dalam pikiran kita. Biasanya Anda kalau tidak ujungnya menjadi orang yang mengasihani diri sendiri, saudara. Yang kedua, Anda juga pasti pengen jadi orang seperti itu, tapi dengan cara yang tidak sehat. Makanya banyak anak-anak muda, saudara, itu jadi tukang tipu hari ini. Mereka dengan berbagai macam konten, dengan berbagai macam investasi bodoh. Yang cilakanya, saudara, orang Kristen paling mudah ditipu. Ya Bu, orang Kristen kalau bicara investasi bodoh, investasi yang demikian, itu paling banyak sering terjadi itu di dalam komunitas gereja. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu Pak, kenapa? Jujur. Apa? Jujur. Saudara, hal-hal seperti ini itu masih laku, saudara, di orang Kristen. Masih laku. Harusnya orang Kristen itu punya kemampuan untuk bisa menilai, kemampuan untuk melihat. Saya banyak dengar cerita kan saya baru setahun di sini. Saya dikasih tahu cerita ini investasi ini, semua yang terlibat ini ada kaitannya sama pemimpin Kristen. Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena jiwa manusia itu mudah sekali yang namanya dibawa masuk kepada sebuah transaksi yang saudara tergiur.
Jiwa kita mudah sekali. Jadi gini saudara, apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Cara cepat untuk jadi kaya, cara cepat untuk demikian saudara. Ini semuanya saudara, bukan hal yang baru. Semuanya sudah pernah terjadi di Taman Eden saudara. Iblis itu gak pernah menggunakan hal yang baru. Yang iblis pergunakan adalah selalu dengan menggunakan tipu muslihat, dengan kelicikannya. Yang pertama, dia akan memainkan perasaanmu dulu. Dia akan menggunakan semua saudara rasio manusia, kemudian membangkitkan emosionalmu dan perasaanmu. Ketika emosionalmu terbakar saudara, maka kamu masuk kepada jebakannya. Sebagai contoh saudara, dalam rumah tangga, kadang-kadang memang bisa pasangan kita sangat menjengkelkan. Dari iblis itu akan memprovokasi dan membuat kita melihat ya memang harusnya kita ini marah kepada pasangan kita. Dan seringkali saudara ini yang terjadi pada saat kita kemudian masuk kepada provokasi dan jebakan iblis. Akhirnya kita jadi saling menyakiti satu sama lain. Benar atau benar? Benar. Atau saudara rumah tangganya nggak pernah punya masalah? Hah? Atau mungkin Anda sehat-sehat semua rumah tangganya? Amin. Amin. Berat ya kalau ngomong ini. Saudara sekalian, kalau aku takut kalau pikiran kamu disesuaikan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa. Tadi saya katakan saudara, jiwa itu memiliki sebuah bagian yang namanya mind, pikiran. Pikiran melahirkan perasaan, perasaan melahirkan keputusan. Keputusan akan melahirkan gambaran hidup yang bagaimana yang akan kau bentuk. Jadi kalau pikiranmu tidak sehat, emosionalmu masih nggak sehat. Kalau pikiranmu selalu pikiran yang menggunakan cara lama, saudara, maka emosional yang kau munculkan itu juga emosional manusia lama. Makanya saudara tadi saya katakan, kita masih berada di dalam peperangan setiap hari. Jiwa kita masih yang namanya mengalami peperangan. Iblis itu kalau Anda baca di Efesus pasal 6, iblis itu menembakkan panah api si jahat. Setiap hari saudara. Saya nggak tahu saudara pernah mengalami Anda bangun pagi saja, tiba-tiba Anda rasa kayaknya sangat kering dan tidak kepengen berdoa. Anda ketika pada saat dilukai, ketika mau ke kantor, rasanya tidak pengen mau ke kantor. Anda bangun tiba-tiba tidak ada alasan, tiba-tiba rasanya kok jadi tidak semangat. Kenapa saudara? Karena iblis itu bekerja di alam spiritual. Dia memainkan perasaan kita, dia men-trigger semua apa yang kita rasakan, sehingga pada saat dia bisa mengendalikan apa yang menjadi perasaan kita, saudara, dia bisa mengendalikan hidup kita. Orang Israel, saudara, mereka keluar dari Mesir hanya dalam satu malam. Tapi selama 40 tahun, saudara, mereka pikirannya selalu teringat dengan apa yang ada di Mesir. Mereka selalu teringat dengan apa yang ada di Mesir. Mereka berkata, kami teringat dengan, coba buka Bilangan 11 ayat yang kelima. Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ayat ke-6 coba. Ayat ke-6-nya. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, Anda lihat, ketika orang Israel dipimpin oleh Tuhan ke padang gurun, ketika mereka masuk ke dalam proses, maka jiwa mereka, pikiran mereka, saudara, selalu teringat dengan apa yang ada di Mesir. Ketika mereka teringat dengan apa yang ada di Mesir, itu selalu membuat masalah. Setiap kali dalam proses, dalam pergumulan, gak punya air, selalu teringat ke Mesir. Lebih baik kami mati saja, lebih baik kami kembali ke Mesir saja. Saya tidak tahu Anda pernah mengalami waktu ada konflik dengan istri, lebih baik kita cerai saja, lebih baik kita putus saja, lebih baik kita gak usah bersama lagi. Saya tidak tahu Anda pernah mengalami, ini realita kehidupan setiap hari. Ketika Tuhan belum menjawab doamu, lebih baik aku gak usah ikut Tuhan. Untuk apa aku pelayanan? Kalau Tuhan gak jawab aku, Tuhan belum bela aku. Saudara, pikiran manusia selalu akan yang namanya mencari
jalur untuk membawa kita kepada masa lalu, saudara. Pikiran manusia selalu akan kemudian mencari jalur di mana dulunya, saudara, kita pernah diperbudak, kita pernah hidup dalam dosa, kita pernah hidup dalam kepahitan, kita pernah hidup dalam bahkan berbagai macam hal, saudara. Maka pikiran ini akan selalu mencari alur dan jalur kembali ke masa lalu. Iblis itu tahu cara berpikir manusia. Iblis itu tahu cara kita berpikir. Apalagi kalau kita lahir dari keluarga broken, kita lahir dari masa lalu yang diasuh dengan pola asuh yang salah. Saudara, semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kita itu akan membentuk benteng pikiran, itu akan membentuk jiwa yang bermasalah. Setelah nanti kita percaya Yesus, saudara, jiwa ini tidak langsung sembuh. Jiwa ini belum langsung pulih, saudara. Kalau Anda punya jiwa pemarah, setelah Anda keluar dari kolam baptisan, Anda masih tetap pemarah, percayalah. Makanya perlu dilakukan, berubahlah lewat pembaharuan budimu setiap hari. Roma 12, bukan di Roma ini. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran setiap hari. Orang yang suka marah, orang yang suka buat dosa, setelah orang percaya Yesus, saudara, keluar dari kolam baptisan, terima surat baptisan, jiwanya ini belum sepenuhnya menang. Masih ada area-area, saudara, yang perlu ditaklukkan. Ada area-area yang perlu dimenangkan. Kalau Anda tidak memenangkan peperangan itu, saudara, masalah itu yang kau alami, itu akan turun kepada anak dan cucumu. Sebagai contoh, saudara, apa yang kau alami hari ini, peperangan yang kau alami, sebut saja, saudara, orang-orang yang mungkin mengalami adiksi, ya, orang-orang yang mungkin mengalami masalah dalam keuangan. Kalau Anda telusuri pola-pola kehidupan orang tersebut, Anda telusuri ke garis keturunan sebelumnya, Anda akan menemukan biasanya orang tuanya juga punya pola yang sama. Karena orang tuanya tidak memenangkan peperangan itu turun kepada anak dan cucunya. Jadi kalau hari ini Anda nggak memenangkan peperangan itu, jangan heran, peperangan yang sama itu akan turun kepada anak dan cucumu. Saudara belajar sesuatu, enggak? Di Alkitab itu disebut sebagai kutuk keturunan, saudara. Generation curse. Itu nyata sekali, saudara. Anda coba telusuri, Anda coba lihat kehidupan keluargamu, Anda coba perhatikan. Ini loh, istriku ini. Saya lahir dari keluarga yang papa mama saya ribut. Oke. Papa mama saya ribut. Papa saya dari kecil saya sudah dibawa ke rumah selingkuhan papa saya. Saya lihat hal-hal yang tidak seharusnya saya lihat waktu saya kecil, saudara. Saya lihat sesuatu yang tidak perlu saya lihat dan tidak seharusnya saya lihat sebagai seorang anak kecil. Dan papa mama saya setiap kali ribut, dan karena apa yang saya lihat, papa saya sayang, mama juga saya sayang. Akibatnya saya jadi pribadi yang suka melukai diri saya sendiri. Saya cenderung menjadi pribadi yang suka melukai. Kalau saya lagi marah, saya bisa pukul meja, pecah kacanya, tangan saya sobek, saya pergi ke dokter, dok tolong jahit. Ada sebuah keinginan terus ingin bunuh diri. Akhirnya saya keluar dari rumah, saya bergaul dengan orang-orang, saya hidup dalam adiksi, saudara. Saya menjual obat-obatan, saya ikut dengan teman-teman, dan saya hidup dalam pola-pola yang salah, saudara. Dan kalau saya telusuri, saudara, semuanya ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh opa saya. Opa saya itu pecandu alkohol berat, saudara. Dan pola ini ternyata turun kepada orang tua saya dan turun kepada saya. Setelah saya jadi orang Kristen, saya mulai mempelajari, oh iya, ternyata pola-pola ini turun dalam kehidupan. Peperangan ini tidak dimenangkan oleh orang tuaku, tidak dimenangkan oleh opaku, maka peperangan ini sekarang saya harus tanggung. Dan kalau ini tidak aku menangkan sekarang, anak-anakku satu hari akan tanggung. Makanya saudara Anda lihat anak-anak saya nggak ada games, nggak ada gadget, mereka tahan duduk ibadah, saudara. Bukan membanggakan mereka, saudara, enggak, saudara. Tapi ingin saya bagikan sebagai contoh, saudara. Karena kami dari keluarga yang broken. Istri saya, saudara, punya 8 sepupu. Berapa sepupu?
8, 6 atau 7, semuanya bercerai saudara. Awal pernikahan kami itu ribut saudara. Kami tidak mengerti saudara, kenapa ini bisa terjadi. Kita saling mencintai, tapi dalam pernikahan kita mulai melihat, loh kok bisa kayak begitu. Sampai kita menemukan, kita berdua menganalisa dan mampu membaca siapa musuh di belakang. Oh, ternyata ada kutuk keturunan. Kita berdua sama-sama sepakat berdiri untuk mulai menaklukkan musuh tersebut, saudara. 8 saudara sepupunya semuanya bercerai. Dan itu mengerikan, saudara. Coba periksa, saudara. Coba lihat, saudara. Coba lihat. Tujuan firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi kita semua, bukan. Saudara, if you know the truth, kalau Anda mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Anda nggak perlu hidup diperbudak. Anda nggak perlu hidup terus dalam pola yang salah. Anda perlu hidup dalam kemerdekaan. Amin, saudara. Mengenal musuh, saudara, itu penting sekali. Mengenal apa yang sedang kamu alami setiap hari. Tapi banyak melayani orang, saudara, yang bahkan nggak sampai umur 40 tahun meninggal. Kita lihat keluarganya tuh 40 tahun meninggal semua. Di bagian keluarga perempuan itu rata-rata semua saudara, mamanya juga, ibu mertua itu kena kanker payudara. Pola-pola yang sama itu urut semua, saudara. Malam hari ini Injilnya aja berkata, saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Musuh itu telah mengenal cara berpikirmu. Musuh itu telah mengenal bagaimana kau menggunakan pikiranmu. Makanya malam hari ini, saudara, Anda perlu menang di dalam pola berpikir. Apa yang kau pikirkan, itulah yang akan menjadi emosimu, menjadi perasaanmu. Perasaan akan melahirkan keputusan. Amin, saudara. Oh yes. Iblis tahu cara kita berpikir. Satu ayat terakhir itu lihat di dalam Matius 12 ayat ke-43 sampai ayat yang ke-45. Saya suka dengan ayat ini. Seringkali kita ini underestimate musuh kita. Seringkali kita menganggap remeh, bahkan kita, ya nggak apa-apa lah Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi orang Kristen kompromi sedikit ya nggak apa-apa. Dalam hidup ini tidak ada yang netral, teman-teman. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya Anda berada di tengah-tengah. Anda dikuasai oleh roh jahat atau Anda dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya. Gak ada yang namanya Anda memilih untuk di tengah-tengah, gak ada. Satu hari Yesus ngomong demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, satu hari Yesus mengajarkan tentang demonologi. Yang berkata ketika roh jahat itu keluar, tapi dia akan kembali. Ketika roh jahat yang sudah keluar daripada hidup seseorang, ketika dia mencari tempat perhentian dan dia nggak menemukannya, dia akan kembali ke rumah yang pernah dia tinggalkan. Ketika dia melihat rumah yang dia tinggalkan itu kosong, rapi dan teratur, maka dia akan mengajak 7 roh jahat yang lain lagi untuk masuk ke dalam, saudara. Tadi saya katakan, iblis itu mengerti cara berpikir kita. Kenapa, saudara? Karena waktu dulu kita manusia lama, dia yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi dia tahu persis bagaimana cara berpikir kita. Dia tahu jam-jam tertentu, saudara. Anda dulunya suka nonton apa,
Anda dulunya bergaul dengan siapa. Dia sudah sangat familiar dengan keadaan. Ini ayat ngomong. Saudara, dia akan kembali untuk melihat lagi. Saudara, makanya ada orang yang sudah pelayanan tiba-tiba bisa jatuh dalam dosa. Orang yang sudah bersaksi, saudara, tiba-tiba bisa jatuh di dalam dosa. Tiba-tiba bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka gak remeh atas musuh mereka. Roh jahat itu mengenal dan mengerti pola-pola yang kita hidupi setiap hari. Makanya penting sekali, saudara, sebagai orang percaya, kita membangun manusia roh kita setiap hari. Nggak bisa kita yang namanya netral. Saya nggak usah terlalu yang namanya antusias. Saya nggak usah yang namanya terlalu on fire. Saya cukup datang ke FIG saja. Cukup saya datang jadi partisipan. Saya nggak perlu yang punya hubungan yang lebih mendalam. Saya nggak perlu fanatik. Nggak bisa, saudara. Dalam manusia roh, dalam dimensi roh, saudara, nggak ada yang namanya netral. Anda dikuasai oleh Tuhan atau Anda dikuasai oleh roh jahat. Gak bisa yang namanya Anda berkata saya di tengah-tengah, yang penting saya nggak buat ini, saya nggak bisa, saya nggak buat ini, nggak mungkin, saudara. Roh jahat itu akan mencari, saudara, tempat perhentiannya kembali. Dia akan masuk ke rumah-rumahnya pernah dia tinggalkan. Bahkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Saya nggak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara sudah pelayanan, saudara sudah ikut Tuhan. Kalau hari ini hidupmu tidak lebih baik, berarti ada sesuatu yang salah dengan hubunganmu dengan Tuhan. Berarti mungkin baikmu, baik tubuhmu, baik Roh Kudus yang harusnya ditinggali Roh Kudus, ini telah menjadi sarang penyamuk. Berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak beres yang perlu kau bereskan. Saya sangat percaya orang yang ikut Tuhan itu masih diberkati. Orang yang ikut Tuhan, keluarganya, anak cucunya pasti diberkati. Saya sangat yakin, saudara. Keturunan orang benar akan diberkati. Orang yang ikut Tuhan, Pak, saudara, pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena tangan Tuhan itu, saudara, selalu akan menjaga orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang sudah Tuhan tentukan. Jadi kalau sampai hari ini kita nggak mengalami kebaikan Tuhan, kita nggak mengalami kerobosan, rumah tangga kita nggak baik, bisnis kita nggak baik, berarti ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita. Ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Hari malam hari ini kita coba periksa diri kita. Amin, saudara. Kita uji diri kita periksa hati kita. Saya undang kita bagi diri bersama-sama ini. Saya minta pemusik yang boleh musik. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Apa yang kami boleh dengar malam hari ini boleh membuat kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dan belum sekalipun masih jauh daripada kemampuan kami untuk menangkap. Tapi kami mau belajar untuk menyenangkan Tuhan. Kurama syabdaki masyidiki namataka Kina basyataka rabaya syataka Kina rabaya syataka ramasyataka Kina ramasyataka rabaya syataka rabaya syiki Kina rabaya syataka rabaya syataka rabaya Kina rabaya syataka. Saudara, sekali lagi saya mau tegaskan, untuk generasi itu sangat nyata. Bahkan pekerjaan musuh itu juga sangat nyata. Bukan saya membesarkan musuh, bukan, saudara. Saya itu prihatin ketika melihat keluarga Kristen bercerai. Saya prihatin ketika melihat orang Kristen diperbudak oleh dosa. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita punya keprihatinan, kita tiba, saudara, kita pengen melihat kemerdekaan. Kita tidak seharusnya diperbudak, kita tidak seharusnya hidup dalam kondisi-kondisi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti ada sesuatu yang belum beres, saudara. Tadi malam hari ini kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk bekerja. Oh, rabaya syataka, rabaya syataka. Saya mau nyanyi lagu Rohmu yang hidup penuhiku.
dari Allah. Aku percaya Kau telah mati bagiku. Darahmu mengampuni hidup. Aku percaya salibmu menghancurkan setiap kutuk, setiap kuasa, bahkan setiap serangan. Malam hari ini aku mengambil otoritas atas hidupku, atas keluargaku. Aku berkatakan segala kutuk, segala serangan yang berasal daripada keturunan
Malam hari ini lihat saudara,